pertanyaannya adalah sebagai pengikut Kristus dalam hal atau situasi apa biasanya muncul perasaan bersalah? Kita ngomong pengikut Kristus gitu ya. Berarti orang yang sudah percaya kepada Kristus, orang yang sudah mengalami perjumpaan dengan Kristus. Dalam situasi apa kita merasa bersalah? Mungkin dari sini? Ada? Dalam situasi apa? Saat kita berdosa. Betul ya? Saat kita berdosa, kita langsung rasa bersalah gitu ya. Kalau orang berdosa, kalau dia pengikut Kristus, saya berdosa, kok nggak rasa bersalah ya? Nah ini persoalan nih, benar nggak ya? Jangan-jangan ya, karena terus berdosa sehingga nggak kerasa lagi. Roh Kudus itu mengingatkan. Satu, bisa saja begitu. Yang kedua, bisa juga apa? Jangan-jangan gitu ya, memang kita belum di dalam Tuhan, benar nggak sih? Ya, lihat ya. Jadi saat berdosa, kira-kira apa lagi? Ada lagi? Oke ya, saya membagi dua. Tadi yang pertama sudah disebutkan. Saya membagi dua. Rasa bersalah itu muncul biasanya satu berkaitan dengan dosa, yang kedua berkaitan dengan tidak dosa. Tadi kalau dosa jelas ya nyontek, itu kan jelas ya. Aduh nyontek gitu ya. Langsung kita rasa, gak nyaman ini ya. Itu kan langsung tuh. Teman-teman ketika itu berkaitan dengan dosa, kita pasti langsung peka, biasanya begitu ya. Nah yang kedua, yang berkaitan dengan tidak ini gak bisa dibilang dosa sebenarnya. Tapi kita bisa rasa bersalah dalam hal apa biasanya. Saya waktu ngisi SYC di saat, saya kasih tahu ya, saya buka sekarang gak apa-apa lah ya. 25 menit pertama saya disuruh berkhotbah, saya udah mikir gini, gila nih dramanya lama banget saya pikir ya. Gua khotbah anak-anak datang dari beragam kota kan ya. Bahkan ada yang dari luar pulau juga katanya ya. Datang jam berapa dia kalau gak salah ya. Mungkin siang tuh baru berdatangan gak sih? Terus kalian ada acara pembukaan, terus acara saya. Waktu mulai saya lagi nih, waduh KKR pertama nyanyi, terus ada drama. Waduh nih pasti gue gak didengar. Lu biar kalian tahu waktu saya maju ke depan, yang tidur ada 4-5 orang. Serius. Kalian yang sudah gini. Dalam hatiku, nih gue tengking juga nih ya. Tapi kan gak mungkin, yang tidur bangun. Gak mungkin. Itu membuat kesan gak terlalu baik. Tapi akhirnya saya berdoa. Setelah itu saya kasih tahu kamu 25 menit pertama. Saya ngerasa begitu yakin. Itu oke. Tapi setelah 25 menit itu menjelang sampai ending. Saya kasih tahu kamu, saya gak tahu waktu itu saya berkhotbah apa. Saya pikir saya bahasa roh kah gitu ya. Kan bahasa roh kan kita gak ngerti kan ya, kita gak tahu. Tapi orang paham kan gitu ya. Sampai saya turun gitu ya, saya duduk, saya gak mau lihat orang. Saya langsung minta ya selesai, ada doa, saya mau langsung ke kamar, saya di kamar saya bilang. Saya ngomong ke beberapa tim doa saya, gagal nih kayaknya. Terus saya ngomong kepada saudara yang saya ajak ya, tadi lu paham gak sih gue khotbah? Paham. Tadi ada sesuatu yang kamu dengar lain gak? Enggak. Cuma ada sedikit ilustrasi yang sebetulnya agak lari tetapi balik lagi ke situ. Setelah itu aman. Selama saya gini, waduh lihat ya. Tapi rasa bersalah saya muncul gak? Muncul waktu itu. Apa gue kurang persiapan? Kayaknya kagak gitu ya. Saya sudah siapkan dengan baik. Terus tiba-tiba salah satu WA yang muncul ke saya adalah, kamu sudah lakukan yang terbaik. Selanjutnya urusan Tuhan, bukan urusan kamu. Saya sampai gak mau berani nanya itu ya. Besoknya ketemu dosen yang hadir, rasa itu ya. Pasti dibilang nih, lu ngomong apa semalam kan gitu ya. Tapi puji Tuhan ternyata, saya gak ngerti ngeblank tuh teman-teman bukan ngeblank 5 menit loh ya. Sampai tantangan. Itu gak tahu gue ngomong apa di situ. Tapi saya tahu, waktu saya ngobrol dengan Bu Rahmiati sempat kita ketemu ya beberapa hari yang lalu. Dia bilang ke saya apa, Dak, kamu itu Tuhan pengen nunjukin. Kalau kamu itu cuma ada gak ada kamu, Tuhan bisa pakai siapa saja. Jadi tanpa lu Tuhan bisa pakai. Mungkin Tuhan buat supaya kamu tidak ya, natur manusia apa? Sombong, bener gak ya? Padahal gue ngerasa gak sombong loh waktu khotbah itu, gak ngerasa loh. Mungkin kalau turun dipuji-puji baru sombong, bener gak? Ini kan belum ada adegan itu kan ya. Jadi masih kayak rasanya gitu ya. Rasa bersalah itu muncul. Tapi rasa bersalah itu harusnya gini nih, ya sudah tapi kan kita sudah siapin. Lain hal kalau kita memang gak persiapan sama sekali. Tetapi kita balik lagi, oke nih kita gak persiapan misalnya, gak persiapan sama sekali misalnya. Tapi itu ada alasan. Kadang ada gak sih peristiwa tertentu bukan kita gak mau maksimal. Tetapi situasi pergumulan hidup kita yang membuat kita tidak bisa maksimal. Mungkin kita langsung, aduh aku rasanya begini. Nah, yang nomor 2 ini, kalau nomor 1 bagi saya tidak mau membahas terlalu panjang lebar karena bagi saya itu harus kita katakan no gitu ya. Rasa bersalah maksud saya gini, kalau kita rasa bersalah karena kita melakukan dosa, ya puji Tuhan itu harus.
Malah kalau kamu gak rasa bersalah dengan dosa itu ngeri. Betul ya? Setuju? Kalau poin pertama kita dealkan dulu, kita beres nih ya. Kalau kita merasa bersalah karena kita melakukan dosa, itu bagus banget. Dan memang harusnya demikian. Ketika kita melenceng dari kebenaran firman Tuhan, terus kita langsung tidak nyaman, itu bagus, itulah seharusnya. Itu kita sudah dealkan di situ. Tetapi gitu teman-teman ya, pada waktu kita udah nih ngerasa berdosa nih, kita berdosa. Terus kita datang kepada Tuhan, kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Ya enggak usah diingat-ingat lagi, benar gak? Kan udah ngaku. Saya tanya lah ya, kita tiap kali datang hari Minggu misalnya ya, ada doa pengakuan dosa misal. Kita ngaku dosa yang sama tiap minggu diampuni Tuhan gak? Gak mungkin Tuhan bilang, minggu lalu itu, minggu lalu kemarin itu juga. Lu gak kreatif, lu berdosa. Kan gak mungkin Tuhan bilang gitu, bener gak sih? Kamu datang minggu ini nyontek, Tuhan ampuni. Pasti nanti ayat Alkitabnya apa? Jika kita mengaku dosa kita, maka kita adalah, ya kan gitu gak sih? Ia adalah setia dan adil gitu ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Wah ayat-ayatnya banyak. Gak akan ada, oh kamu ya udah 10 kali dosa yang sama ya. Kamu ini benar-benar kali ini Tuhan sudah ngomong sama saya tadi malam. Nama ini tidak akan diampuni. Gak mungkin. Berkaitan dengan dosa, wah kalau kita, tapi kan gak gini juga ya. Karena selalu diampuni, ya sudahlah ya. Jatuh terus aja, kan diampuni. Gak begitu juga loh ya, ini kita mesti bereskan di situ teman-teman. Makanya Tuhan kasih nih Alkitab nih, ini standar ditolak ukur kamu. Sehingga ketika kamu melakukan suatu dosa, kita bisa wah ini kita mesti balik kepada Tuhan. Kita datang memohon pengampunan Tuhan, diampuni pasti diampuni. Tapi jangan sampai kasih karunia Allah itu kita permainkan. Nomor 1, rasa bersalah itu muncul karena dosa, syukuri. Dan takutlah ketika engkau tidak merasa bersalah. Saya ingin mengajak kita karena berkaitan dengan tema ini berkaitan dengan berarti mungkin suatu perasaan bersalah yang gak berkaitan dengan dosa. Kita lihat ya, guilt trip adalah suatu bentuk ini ada 2, saya ambil 2 aja pengertiannya. Suatu bentuk komunikasi baik verbal maupun non-verbal gitu ya. Yang digunakan seseorang terhadap korban untuk menimbulkan perasaan bersalah sehingga keinginan mereka terpenuhi. Bentuk perilaku manipulasi gitu ya. Bentuk perilaku manipulasi yang bertujuan membuat orang lain, ini orang lain lagi nih kita berbuat ke orang lain. Merasa bersalah atau tidak bertanggung jawab mungkin ya atau bertanggung jawab untuk mengubah perilaku atau keputusan tertentu. Jadi itu sama-sama tuh. Jadi mas saya mikirnya bilang aku sudah baik sama kamu, tapi kenapa kamu lakukan itu kepadaku gitu misalnya. Atau mungkin dalam hal rohani kayak gini nih, kamu masih bisa jatuh ya. Kamu masih bisa gak berikan terbaik sama Tuhan ya. Masa gak latihan, Tuhan sudah mati di kayu salib, bener ya. Lu gak, maaf ya mau bilang langsung lu GTD lu gitu ya. Gak tahu diri kan itu benar gak sih dengar kayak gitu. Tuhan sudah sangat mengasihi kamu. Kita lihat bagaimana Tuhan, Allah Bapa memberikan Allah anak mati di kayu salib. Masa kamu untuk latihan aja kamu gak punya waktu kan gitu ya. Masa dalam 24 jam lu cuma kasih 5 menit dalam 5 kali. Bangun pagi doa makan pagi, doa makan siang, doa makan malam, doa malam kan itu ya. Itu pun cepat-cepat, aduh gitu ya. Adakah kita rasa kayak, iya ya kok, jadi kita ada orang yang seakan-akan bisa jadi ya mungkin saya sebagai hamba Tuhan. Masa lu kayak gitu sih? Tuhan sudah habis-habisan untuk kamu, lu harusnya habis-habisan untuk Tuhan. Konsep ini benar atau tidak? Kalau bagi saya tetap benar. Tetapi di dalam engkau menjalani perjalanan di dalam mengikut Tuhan itu, kita bisa gak sih ada di suatu waktu kita, iya ya kita nih harusnya saya bisa lebih banyak begini ya. Harusnya saya lebih banyak waktu untuk membaca Alkitab ya misal. Tapi ya gimana ya. 1 hari itu kemarin full banget misalnya gitu. Terus kita tinggal lapor aja kan sama Tuhan. Tahu gak sih yang ada cerita ya yang dibilang si Acong namanya. Dia tiap hari pergi ke depan tempat ibadah lah gitu. Dia cuma bilang ini, halo Tuhan saya Acong. Saya pergi dia. Tiap pagi dia gitu, nanti pulang dari kerja dia balik lagi, halo Tuhan saya Acong. Begitu. Jadi kayak orang yang cuma ngelapor aja ke Tuhan ya. Nah saya membayangkan, bukan kalau 1 jam juga kita baca Alkitab tapi tidak ada relasi dengan Tuhan gak ada guna kok, benar gak sih? Lo mau berdoa juga 2 jam juga gak penting itu. Lebih penting kamu 2-3 menit tapi kamu betul-betul merasa kamu berkomunikasi dengan Tuhan, bukan baca mantra. Apa beda baca mantra dengan berdoa? Doa makan, siapa yang doa makan dari kecil sampai sekarang sama?
Sama gak? Terima kasih Tuhan untuk makanan ini. Sucikan dan kuduskan supaya boleh menjadi kekuatan dan kesehatan bagi tubuh kami. Benar ya? Kalau agak rohani dikit lagi baik apa? Berkati Tuhan orang-orang yang gak dapat makanan. Tapi itu jarang kan didoain kan? Paling banyak ya apa? Terima kasih untuk makanan ini, sucikan dan kuduskan. Amin. Lu doa aja tiap tanggal 1. Tuhan selama 31 hari ke depan saya akan makan pagi, makan siang, makan malam gitu ya. Sertai selama 31 hari. Kan udah. Besok tanggal 2 gak usah doa. Lah kan udah dibacain itu mah. Nah itu yang saya katakan bahwa bukan soal durasi sesuatu kita melakukan. Relasi itu yang membuat seakan-akan ini nih lebih rohani daripada dia yang 5 menit atau 10 menit. Tetapi sejauh mana? Oh kalau itu doa berarti itu kan masalah komunikasi dengan Tuhan. Bener gak sih? Kalau kita lagi ngomong komunikasi dengan Tuhan artinya apa? Arti kan kita ngomongin Tuhan terima kasih meskipun hari ini lauknya mungkin gak terlalu oke, misalnya gitu ya. Kita lihat di depan mata misalnya telur lagi, besok telur lagi misalnya. Itu kita bisa ngomong kan ya Tuhan terima kasih. Kita lagi ngomong sama Tuhan terima kasih ya. Bukan cuma sekedar terima kasih. Saya lihat banyak orang doa makan gak pernah mikir. Gak ada yang kita mikir. Bahkan kadang-kadang sampai diaduk-aduk ya supaya gak dilihat orang. Saya kan gak pengen kelihatan terlalu rohani ya. Ngapain lu? Gue doa sebenarnya kan gitu ya. Astaga, kamu kalau kamu begitu cuma takut orang lihat kamu sebagai orang Kristen itu persoalan. Kenapa mesti takut? Kamu menyatakan imanmu. Cuma doa aja kok jadi takut kan gitu ya. Nah jadi yang saya ingin katakan teman-teman saya mengajak kita untuk ngelihat bahwa ini bisa terjadi rasa bersalah itu bisa kalau dalam pengertian banyaknya ya. Itu adalah kita lakukan ke orang lain. Tapi juga bisa kita lakukan ke diri kita. Aduh aku nih gak sempurna. Yang bilang lu sempurna siapa kan gitu kan ya. Kadang-kadang kita lucu gak sih? Kita rasa kayak gagal. Kenapa muncul ada kata gagal dan kita akhirnya rasa bersalah? Satu, mungkin kita punya target terlalu tinggi. Dan kita gak mencapai target, kita merasa gagal. Yang kedua, karena kita ngerasa kita pengen sempurna gak sih? Kita pengen terbaik lah kayak gitu ya. Terbaiknya saya oke. Tapi kalau ngomong kata sempurna, proses sampai kita mati. Hari ini bisa kita oke sepanjang hari ya. Wih kita nih oke nih, besok kita bisa enggak gitu ya. Tapi jangan sampai gitu ya. Jangan sampai akhirnya aduh karena merasa bersalah, karena merasa tidak ini. Akhirnya enggak ngapa-ngapain. Akhirnya terbawa terus dengan perasaan itu. Sedangkan masalah tadi yang berkaitan dengan dosa saja. Kalau kita sudah minta ampun dan Tuhan sudah mengampuni. Kita enggak perlu terus kok terikat dengan itu kan. Teringat-ingat terus enggak perlu. Ini apalagi bukan soal masalah dosa. Tapi masalah mungkin ya tadi saya katakan. Mungkin hari itu kita tidak bisa maksimal. Mungkin hari itu kita ada satu hal yang kita harusnya aku tidak lakukan ini gitu ya. Harusnya aku berdoa lebih banyak. Harusnya aku begini lebih banyak gitu misalnya. Tapi tidak terjadi. Nah kalau gitu saya gak bilang gini juga ya. Kalau begitu mari kita maklumi aja gak maksimal. Enggak begitu maksud saya. Karena saya yakin teman-teman kalau kita di dalam Tuhan. Kita pasti ingin memberi yang terbaik bagi Tuhan. Itu pasti nomor 1. Tapi kalau sempat, ini kalian yang paling tahu sendiri. Ketika kita melakukan sesuatu hal yang bertentangan atau bukan bertentangan. Sesuatu hal yang kita rasa tidak maksimal tadi, misal dalam melayani tadi. Kok enggak sesuai dengan latihan ya yang begitu the best. Tapi tiba-tiba ini dikit ya, akhirnya enggak bagus misalnya ya. Kalau kita terlalu terbawa dengan itu dan kita sampai seakan-akan, aduh aku begini, sampai udah aku sementara gak mau pelayanan dulu. Ada lo yang kayak gitu? Ada, serius. Saya off dulu 1 bulan misalnya gitu. Pertanyakan ke dirimu, kamu ini sebenarnya lagi ngomong karena tidak terbaik sama Tuhan atau kamu sebenarnya lagi ngerasa dirimu yang terhina? Nangkep gak maksudnya? Kalau terlalu berlebihan itu bisa jadi apa nih? Itu ambisimu yang gak sesuai. Karena kamunya malu, bukan soal kamu gak the best untuk Tuhan. Tapi karena kamu merasa malu, orang lain tidak melihat kamu terbaik hari itu. Berarti fokusnya adalah ke dirimu, bukan ke Tuhannya. Gampang kita terjerumus di situ. Jadi pada waktu kamu ngerasa bersalah terlalu berlebihan. Terhadap sesuatu yang kamu rasa harusnya saya begini tapi tidak begitu misalnya gitu ya. Tanyakan ke dirimu, kamu lagi memuaskan dirimu atau lagi memuaskan Tuhan. Karena bagi saya ketika kita sudah melakukan yang terbaik, kepuasan Tuhan tuh belum tentu seperti kepuasan manusia. Ya,
Jadi kadang-kadang kita bilang bahkan mungkin orang tua kita bisa nuntut lebih tinggi. Tuhan cuma pengen kita menjadi diri kita yang terbaik untuk dia. Tuh ya. Oke, beberapa cirinya tadi. Orang yang ini ya, maksudnya pertama mengungkit kesalahan yang pernah dilakukan korbannya pada masa lalu. Ini kalau berkaitan dengan kita memperlakukan orang gitu ya. Kamu tuh aku sudah memberikan semuanya padamu, tapi engkau begitu kan gitu ya. Tapi untuk diri kita juga kita bisa lakukan barangkali. Ya tuh Tuhan sudah begitu sama aku, kenapa ya aku begini misalnya gitu ya. Yang kedua adalah melempar komentar atau melakukan perilaku seolah-olah korbannya tidak melakukan suatu hal yang lebih baik dari yang pelaku lakukan. Jadi sebenarnya intinya ya kalau menurut saya hampir-hampir sama saja sebetulnya ya. Ada pengertian yang lain kalau itu untuk kita ke orang lain. Tapi hari ini kita tidak bahas itu ya. Jadi kan saya lebih ke arah dua ciri ini yang lebih masuk bisa ke kita juga. Gitu ya. Jadi kita langsung bisa melontarkan komentar untuk diri kita. Lu kayak gitu, kita ngomongin tentang kita. Kita begitu kecewa dengan kelemahan kita. Teman-teman sebetulnya kalau kita tahu di Alkitab berkata apa? Manusia diciptakan Tuhan sempurna, betul ya? Tetapi ketika jatuh dalam dosa, masih sempurna gak sih? Enggak kan? Tapi kita lagi OTW kepada kesempurnaan kan gitu ya. Kita percaya kepada Kristus, kita diproses oleh Tuhan untuk menuju kesempurnaan. Lah kalau Tuhan aja tahu bahwa kita ini lagi menuju kesempurnaan. Kenapa kita nuntut lebih daripada apa yang Tuhan inginkan? Tolong garis bawahi, saya tidak lagi berbicara tentang berkaitan dengan dosa tadi ya. Saya tidak lagi ngomong itu. Itu kita sudah mesti ini dulu nih. Jadi jangan sampai nanti banyak kompromi dengan dosa ya tidak. Tapi yang saya ingin katakan adalah Tuhan aja bisa ngelihat. Oke ya nak hari ini kamu bisa begitu indahnya kata-kata kamu begitu membangunnya misalnya. Oh kamu betul-betul melakukan disiplin rohanimu misalnya ya. Bangun pagi kamu baca Alkitab 1 jam gitu ya. Doa 1 jam gitu ya. Nggak sekolah tuh ya. Maksudnya ya, wow bangun kamu jam 4 pagi. Hari itu bisa, besoknya nggak bisa. Apakah Tuhan bilang kayak gini? Kamu nih hari ini nggak bisa, ngapain kamu? Kamu tidak menghargai kasih karuniaku. Nggak gitu kan. Yang suka gitu mah manusia, benar nggak? Yang tukang ngungkit itu manusia. Tuhan mah nggak pernah ngungkit-ngungkit. Tiada kau ingat lagi. Itu lagunya udah jelas kayak gitu kan. Yang suka-suka ngungkit itu kita. Gak ada manusia yang tulus, dari mana ketahuannya? Coba kamu ngasih sering satu orang, kasih terus dijajanin, kasih duit gitu ya. Suatu waktu ya misalnya ya, kamu butuh duit kamu minta dia gak kasih, apa kata kita? 70 kali gua ngasih lu ya, ingat gak? Kita ingat kan tuh ya? Tiba-tiba bisa, indera pengingat kita muncul kan gitu ya. Lu udah 7, cuma 1 kali aku meminta, kau tidak beri. Memang manusia langka gitu ya. Saya nggak mengajak kita untuk itu manusia. Tuhan mah gak kayak gitu teman-teman. Kita bersyukur Tuhan gak kayak kita ya. Maksudnya kita diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Sempurnanya ketika belum jatuh dalam dosa. Ya. Sudah jatuh jadi gak tahu dirinya banyak gitu ya. Perasaan bersalah ini nanti saya sudah sebutkan ya. Ditujukan kepada diri kita, kepada orang lain dan diri kita. Dan fokus kita adalah ke diri sendiri. Solusinya adalah nih jadi kayak kuliah ya. Jadi kita lihat nih ketika perasaan bersalah itu muncul. Solusinya adalah melakukan validasi ya. Menguji gitu ya. Jadi kita mesti uji, ini perasaan bersalah ini kenapa ya kan gitu ya. Supaya apa? Lu ngapain sampai 2 minggu rasa bersalah terus. Padahal Tuhan bilang gini, gak apa-apa. Padahal kamu udah 2 minggu, akhirnya muncul yang lainnya enggak sih? Sama kayak kemarin ya waktu saya mimpin camp, ada satu anak bilang kayak gini, saya sudah belajar, nilainya jelek. Ya udah gak belajar aja sekalian. Wih, itu mesti dilatih berpikir kritisnya ya. Itu cara berpikir yang salah gak sih? Jadi kita langsung mikir, ya udah karena aku sudah melakukan, aku tidak maksimal hari ini. Aku sementara off dulu. Di-off-kan Tuhan baru tahu kan gitu ya. Maksudnya kita, saya sampai mikir, ya udah kita udah bilang Tuhan aku begini. Tuhan gimana nih selanjutnya, kita tinggal cari gitu ya. Ayo Tuhan tuh Allah yang penuh kasihnya luar biasa. Itu kata Alkitab, bukan kata saya. Kalau Tuhan adalah saya, udah banyak manusia musnah dari beberapa tahun yang lalu ya. Gak bener, gue musnahkan semua aja deh, gue bikin manusia baru. Bahan dasarnya banyak ya, debu tanah. Nah ini kita lihat melakukan validasi atau menguji, pakai apa? Nah gini loh ya. Satu gitu ya, sebagai pengikut Kristus untuk memvalidasi atau menguji rasa bersalah itu gitu ya. Untuk menguji bahwa ini rasa bersalah ini apa sih, berkaitan dengan apa ya. Maksudnya ini benar gak sih kalau kita terus atau gimana gitu ya. Gak bisa enggak, adalah lewat firman.
balik lagi firman Tuhan nuntutnya apa sih? Maka tadi tujuan pertama adalah bagaimana kita hidup sesuai dengan standar kebenaran firman Tuhan. Dan memang harus begitu. Jadi ketika kita ada rasa yang tidak tepat nih kok gini ya. Ini kenapa ya? Oh iya ini gue udah melenceng nih dari Alkitab nih. Relnya sudah lewat nih, kereta apinya udah turun tuh dari rel. Nah tinggal apa lagi? Balik kan gitu ya. Ketika kita sudah balik. Sudah balik nih. Tuhan udah bilang, wih dengan tangan terbuka dia nerima kita. Ya udah kan. Kalau begitu kita jalani lagi gak sih kehidupan kita? Jalani, jatuh lagi. Tuhan tahu kita 20, 30, 100 kali jatuh, tahu. Karena apa? Kita gak robot, kita punya kehendak. Kehendak itu kalau kita lagi tidak lagi mungkin relasi kita dengan Tuhan lagi gak bagus lah gitu ya. Kita mungkin lagi sibuknya luar biasa, bisa jadi kita akhirnya banyak tuh melencengnya dari apa yang Tuhan inginkan. Jadi kalau kita lihat oke nih, balik lagi Alkitab ngomong apa? Oh kamu sudah lakukan yang terbaik. Tapi pada waktu kita tampil gak terbaik misalnya. Kacau balaunya kacau gitu misalnya ya. Lalu tinggal kita bilang aja, Tuhan kacau balau nih. Mungkin Tuhan ingin mengajar saya bahwa saya tidak tahu apakah di hati saya ada sesuatu hal yang ingin mengambil pujian yang harusnya untuk Tuhan jadi untuk saya. Nah kita tinggal ngomong aja sama Tuhan. Sudah itu ya sudah selesai kan. Kenapa mesti dipusingin? Kadang-kadang ya kita mesti ngelihatnya adalah kalau banyak orang, bukan banyak orang lah ya, adalah orang ya. Dia menjadikan tolok ukur standarnya itu adalah diri dia sendiri atau orang lain, benar gak? Saya dulu waktu masih praktek ya, waktu saya masih jadi mahasiswa di seminari, itu tuh saya tuh jaga sekali ya, takut sekali ngomong, kemana-mana pokoknya tuh wih gila ya, bagi gue ngeri banget lah ya. Gak mau tertawa, padahal gue gitu banget kan ya. Kalau ketemu Ai gitu ya, gak gue banget yang kayak gitu, Ai gitu biasanya, ini gak gitu ya, mari kan gitu ya. Sampai suatu kali, jadi saya tuh kalau rasa kayak ada orang lihat saya agak rada heboh dan diliatin, saya rasa bersalah tuh. Duh gue jadi batu sandungan nih sebagai hamba Tuhan, aduh gimana nih gue jadi batu sandungan gitu ya. Sampai satu kali saya ikut kelasnya pendeta Paul Gunadi. Saya sempat diajar sama Pak Paul. Terus Pak Paul tuh bilang, dia cerita, dia tuh nonton ikut konsernya, kalian pasti gak kenal ya, tidak, pasti bukan BTS ya. Konsernya yang lama itu loh, yang tua-tua siapa? Angkatan saya kayaknya cuma gue yang tua di sini ya. Ya udahlah ya, nanti cari tahu lah. Panbers itu loh, Panjaitan Bersaudara. Kalau udah gak tahu tanya sama bapak emak lu lah ya. Nah, terus diceritain sama dia apa? Waktu lagi begitu, kata Pak Paul ini, dia ikut gini nih. Gitu ya, misalnya ke Jakarta aku, misalnya udah gini-gini. Gue pikir gini, oh kemarin gue mau agak goyang dikit aja, mikir kan gitu ya. Terus kalau dilihatin, waduh gue hamba Tuhan dilihatin gitu loh. Waktu dia gitu, terus saya bilang gini, emang di Alkitab ada dibilang bahwa ketika nyanyi lagu dunia, kecuali ya kita lebih cinta lagu dunia daripada lagu rohani, itu persoalan, benar gak sih? Asal kita tahu lagu dunianya ini kata-katanya tepat atau tidak, kan banyak kata-kata yang gak bagus tuh. Apalagi yang pakai bahasa Inggris, hati-hati tuh ya. Ada yang memaki-maki Tuhan, ada yang menunjukkan dia ateis, ada yang ngomongin tentang macam-macam lah yang saya waktu lihat. Wah ini kalian kan orang-orang anak-anak zaman sekarang kan Inggrisnya bagus banget gitu ya, mesti dilihat. Tapi ketika ada acara segitu gini, emang kenapa? Karena standar, ya saya nggak tahu. Mungkin standar yang saya berikan ke diri saya, itu standar saya sendiri gitu loh. Sehingga akhirnya apa? Kok nggak enak ya jadi hamba Tuhan? Itu yang terpikir dalam pikiran saya. Mungkin sama, kok nggak enak ya jadi orang Kristen? Tapi setelah itu enggak. Ya tapi enggak berarti juga ya sambil sepatu lempar ke depan, ya enggak lah ya maksudnya. Enggak sampai juga itu, tapi ya, kalau lagi ada acara saya ikut, kita konser kemana ikut sama anak-anak pergi misalnya waktu saya melayani. Kalau memang saya mau ambil ini ya udah, emang larangan apa di situ, enggak ada. Alat ukur bukan kata diri saya, alat ukur bukan apa kata tetangga, alat ukur bukan kata manusia, alat ukur apa kata firman Tuhan. Gak bertentangan ya udahlah gak apa-apa tuh. Tetapi kalau itu tidak bertentangan tapi tidak berguna ya gak perlu juga dilakukan. Kan gitu ya kata Paulus ya. Ada yang mungkin itu tidak ini tapi tidak berguna ya janganlah. Yang berguna aja lah yang kita lakukan misalnya. Nah tapi kalau kita lihat lagi balik. Oke ya aku nih kayaknya nih saya sebenarnya memang perlu nih mendisiplin diri saya lebih mencintai firman. Nah saya mulai nih kemarin 15 menit gue nambah kah 20 menit misalnya. Kita gak usah dengar teman kita yang 1 jam itu urusan dia dengan Tuhan. Gak bagian kita. Tapi kalau di 1 jam tertantang,
iya ya, kayaknya indah juga ya 1 jam. Ya coba aja gak apa-apa kan. Tapi kok gak bisa ya kan gitu, kadang-kadang bisa gitu gak sih? Atau waktunya kita gak ini gak apa-apa. Coba dibanding-banding kan gitu ya. Kita ya kita, mereka ya mereka kan gitu. Karena kita bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Gak bisa pakai nama mereka. Pakai nama pribadi kita ketika kita berhadapan dengan Tuhan. 2 Timotius 3:16. Paulus mengingatkan Timotius sebagai anak rohaninya gitu ya. Ini saya ngomongin kenapa ayat ini saya ambil. Karena menurut saya ini ayat yang tepat untuk mengarahkan kita bahwa hidup kita diatur, dituntun, dipimpin oleh Alkitab. Firman itu yang menuntun kita. Itu ya. Makanya dikatakan bahwa diingatkan, kamu loh ya, kita tahu Lois, Yunike, mamanya, emaknya kan, baru Timotius. Iman yang tumbuh dari nenekmu, ibumu, dan kamu kan gitu. Makanya dibilang waktu kamu masih kecil, kamu sudah menerima kitab suci. Dikasih tahu nih gitu ya, kitab suci dalam ayat 15 itu dikatakan yang adalah kebenaran. Gak ada abu-abu di Alkitab. Gak ada loh ya, itu gak ada, gak relatif kebenaran di dalam Alkitab. Tapi mutlak, makanya saya tidak pernah mengatakan bahwa semua agama sama, menurut saya tidak gitu ya. Sama dalam arti mendapatkan perlakuan hak di negara itu pasti kan gitu ya. Tapi kalau kita ngomong tentang kebenaran, ketika kebenaran di agama kita tidak mutlak atau kebenaran di agama kita mutlak, kan gak mungkin di tempat lain juga mutlak, benar gak sih? Nah itu yang saya mengajak kita untuk melihat kitab suci kebenaran mutlak. Kitab suci menuntun pada keselamatan di dalam Yesus. Nah itu yang kita tahu Alkitab mengatakan dan kita percaya kepada Tuhan, itu artinya kenapa harus membaca firman Tuhan? Karena firman itu yang adalah pelita penuntun kita, pemimpin kehidupan kita. Yang mengingatkan kita. Yang bisa kayak menyadarkan kita, oh iya aku sudah jauh nih, aku sudah agak melenceng nih. Misalnya gitu ya, itu firman Tuhan. Kitab suci itu mengajar kita. Kalau kita ingin belajar, kalau kita ingin dipimpin oleh Tuhan, ya kita baca firman Tuhan. Kitab suci yang menyatakan kesalahan bagi kita. Jadi kita lihat nih, gue rasa bersalah nih kenapa ya? Kayaknya kok gak ada kaitan ya dengan suatu pelanggaran dari firman. Kayaknya ini saya yang terlalu berlebihan menuntut diri saya. Dan ketika tidak tercapai, saya ngerasa bersalah. Ini karena gue bersalah karena ambisi. Ini gue rasa bersalah karena target yang saya tentukan. Bukan yang dari Tuhan. Dari Tuhan jelas kok. 5 jadi 10, 2 jadi 4, 1 jadi 2, kan ya? 3 jadi 6, 7 jadi 14 misalnya gitu. Kan dikembangkan menurut kapasitas kamu. Berarti hidup kita yang Tuhan percayakan semua kita berkembangkan. Sesuai dengan apa yang Tuhan berikan itu kepada kita. Dan semua tentu adalah untuk kemuliaan Tuhan. Kitab suci juga memperbaiki kelakuan kita. Kasih tahu ini gak tepat, ini salah, memperbaiki ini yang benar nih gitu misalnya ya. Mau dunia ini berkata misalnya, mengampuni itu cukup 7 kali itu sudah kebanyakan. Kalau Alkitab bilang 70 kali 7 kali dalam arti tidak terbatas pengampunan itu ya kita ngacunya ke siapa? Ke Alkitab. Bukan apa kata orang lagi tadi gitu ya. Kitab suci juga yang mendidik kita di dalam kebenaran. Nah mari bersama-sama gitu ya. Saya merasa bahwa ini kita perlu selalu mengklirkan, menguji, memvalidasi tadi saya pakai istilah itu. Ketika kita di titik kok ada rasa gak enak ya, kok rasa gak nyaman ya. Kalau itu berkaitan cuma karena gini nih, banyaknya rasa bersalah yang tidak kaitan dengan dosa tadi ya teman-teman. Biasanya banyaknya itu karena itu tuntutan kitanya, kita yang memberi target atau kita yang punya pengen, nih gue nih pengennya pokoknya gue mesti dilihat orang bagus nih. Jadi sebetulnya kita bukan terganggu karena kita tidak the best ke Tuhan, tadi saya sudah ngomongin ya. Tapi kita lebih terganggu karena kayaknya orang lihat saya gak bagus nih gitu ya. Teman-teman jangan lupa natur manusia itu kita jatuh dalam dosa pengen jadi sama seperti Tuhan kan. Kita ini lemah banget nih dengan kesombongan, ketinggian hati itu sangat lemah gitu ya. Makanya kadang-kadang kita gak mau nih orang nilai kita jelek, betul gak? Gak mau, ketika ada nilai jelek sedikit saja kita langsung terganggu dengan itu. Nah padahal belum tentu yang dia nilai kita barangkali yang kita anggap jelek tadi belum tentu itu berkaitan dengan dosa. Ya bisa saja karena memang ya kita sama si A sama si B. Pokoknya gini teman-teman, jangan kita banding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Termasuk di dalam kita menjalankan disiplin rohani kita. Itu bisa berbeda, tapi kalau mereka yang bagus banget menurut kita, kita jadikan kayak ini penyemangat saya nih, ini motivasi saya nih, gak apa-apa. Karena ketika kita jadikan itu target, bisa saja kita gak mencapai itu.
Nah ketika tidak mencapai, aduh berarti ini aku nggak baik, aku nggak terbaik. Jangan gitu ya. Tapi ujilah Tuhan, aku lakukan ini sekarang. Tuhan aku sekarang begini. Tuhan aku, alat ujinya adalah kebenaran firman Tuhan. Karena memang tolok ukur hidup kita tidak ada yang lain kecuali Alkitab.